Oke, halo semuanya. Jadi ini keresahan kita banget ya kan. Benar. Selama ini kalau di Jakarta kita ngerasa ganjil genap di mana-mana. Genap, terus pusing mau pakai mobil yang mana ya kan? Ya benar. Kita harus punya solusi sih. Solusi ya, Beli mobil listrik aja sih. listrik. Tapi gue bingung nih, listrik apa yang benar-benar reliable dan affordable? Kalau buat gue pribadi mungkin yang kenceng terus masih bisa oke buat comfy gitu kan di jalan. Ya you know lah apalah. Tapi gue udah sempet nyari-nyari tahu kalau misalkan kita cari yang comfort gitu, Hyundai coba deh. Dan kebetulan kita lagi ada di Hyundai dan kita penasaran nih mau nyobain mobil listriknya Hyundai yang emang bener dia listrik tapi comfort dan juga racing ya dia. Benar. Itu apa? Ioniq 5N. Oke, let's go. Oke, sekarang kita lihat nih, kira-kira gimana untuk Ioniq 5N ini. Ya, ini adalah looknya dari luar. Kita bisa lihat tampilannya ini futuristik, tapi selain futuristik, kita bisa lihat aksen-aksen merahnya ini melambangkan racingnya dari si Ioniq 5N ini. So, kalau misalkan kita penasaran, langsung aja kita cek bagian interiornya. Kalau misalkan kita ngomongin mobil listrik nih guys, itu pasti yang namanya senyap, itu udah pasti nyaman juga, senyap juga ada gitu kan. Tapi kita tuh kurang kalau listrik, kalau nggak kencang. Karena kalau biasanya mobil listrik itu kan emang torsinya di awal kencang banget ya. Ya setuju. Kencang banget. Dan tapi kalau misalkan kita ngomongin 5N, tadi sebelumnya gue sama Irfan ini udah nyobain buat track di Andara. Dan oke, ini menurut gue nggak bisa dikalahin. Gitu. Beda kan gasnya? Itu selama 10 detik. Setelah 10 detiknya habis, dia akan cool down 10 detik. Terus dia bisa dipakai lagi 10 detik. Gitu. Itu bisa dipakai terus-terusan. Jadi mas minta lagi aja tau. Karena pertama, kita kalau misalkan ngomongin mobil kencang, itu banyak banget mobil kencang. Tapi mobil kencang mana yang remnya itu bener-bener safety, ya nggak sih? Betul. Wah, nggak, remnya bener sih. Kenapa bisa gue bilang safety? Karena tadi contoh pas gue lagi posisi deket, itu harusnya kalau misalkan mobil normal, kalau kita ngebut, itu pasti bakal kerasa deg-degan banget ya kan? Tapi kalau misalkan kita pakai 5N, ini bener-bener wah, gue ngebut dengan jarak pendek aja itu gue pede buat ngerem. Karena bener-bener senyaman itu. Kita masuk nih, mungkin secara visual dulu ya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak bakal jelasin terkait technical, karena menurut gue orang tuh banyak yang technical. Tapi kita harus ngasih tahu di gimana rasanya experience dari si 5N ini, RAV ini. Nah, secara visual menurut gue ini desainnya retro banget. Kenapa retro? Kita bisa lihat dia tuh punya desain yang benar-benar roundness, bulat gitu semuanya. Dan dari desain di sini dia masih banyak tombol-tombol gitu kan. Walaupun digital tapi tombolnya juga masih banyak banget gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomongin 5N, kita bisa yang namanya ngaktifin mode suara. Langsung kita lihat nih. Sini kita aktifkan NFC, ya kan. Ini lagi posisi P. Mobil listrik mana yang bisa ada suara kayak gitu? Terus suara ini bisa diganti-ganti guys. Langsung kita cek di sini ya kan. Electric sound. Nah, ini kita pakai ignition. Yang dimana kalau suaranya ini kayak mobil biasa aja nggak sih Sen? Benar. Mobil biasa ya kan. Yang dipakai di mobil listrik. Nah, kalau evolution beda lagi. Nah, kalau kalian sering nonton F1, suaranya mirip ya kayak F1 ya. Lumayan lah. Nah, sama ada satu lagi yang menurut gue lumayan unik banget dari si 5N ini. Kenapa Kenapa tuh? Aduh, pernah gak sih lu nonton ada
film alien itu. Nah, di sini lu bakal langsung terimplementasi bayangan lo itu. Kenapa? Kalian nggak perlu nonton film, tapi kalian perlu rasain kalau naik Vive ini supersonic. Nah, gila bro, suara alien anjir. Gila, aneh banget ini. Aneh kan? Itu menurut gue yang bener-bener wah gila deh. Jadi menurut gue Vive ini bukan tipikal mobil yang bisa dijelasin, tapi kita harus ngerasain sendiri ya. Setuju banget gue. Nah, karena kenapa? Kalau kita cuma ngejelasin di video itu nggak bakal kerasa, oh ini mobil kenceng banget, wah ini mobil nyaman banget. Nggak bisa dijelasin. Karena Vive ini bener-bener harus dicobain dan dirasakan langsung nih, gimana rasa nyamannya, gimana rasa kencengnya dari mobil ini. Nah, maka dari itu, kalian kalau misalkan emang perlu dan juga ingin test drive untuk Ioniq 5N ini, bisa banget hubungi Mas Ken di nomor di bawah ini. Itu kita juga berterima kasih banget buat Mas Ken karena udah diizinkan buat kita review dari Hyundai Ioniq 5N ini. Karena ini adalah salah satu mobil yang menurut gue itu mobil yang segmented. Karena jarang mobil listrik itu punya tenaga yang benar-benar sport ya. Betul. Dan pasti banyak banget orang di Indonesia itu kalau udah ngebut biasanya ugal. Ya kan? Dan makanya nggak jarang juga orang yang make mobil listrik itu bakal terlalu enak banget gitu kan. Karena saking enaknya, terus saking ngebutnya, dia lupa sama rem. Nah tapi kalau di 5N ini tetap aman. Dia tetap bisa aware lah sama keadaan sekitar. Karena dia selain emang ada suara si mesin itu, walaupun nggak pakai mesin ya, dia juga ada yang namanya engine brake. Kaget nggak? Mobil listrik ada engine brake. Gila, keren banget dong berarti. Salah satu video kayak gini, dan itu ketika kita lagi kenceng, terus kita mundurin gigi, ubah gigi mundur gitu kan, dari 3 ke 2 ataupun dari 2 ke 1, itu bakal ada engine brake langsung. Itu rasanya kayak kalian pakai mobil bensin ataupun mobil yang memiliki mesin. Kalau Ioniq 5N ini kan hanya pakai listrik ya, Betul. motorik gitu kan. Tapi tetap ada namanya engine brake di sini. Jadi menurut gue, wah, 5N ini bukan mobil yang cuma bisa dijelasin ataupun dilihat, tapi kalian harus dirasakan sendiri. Jadi kalau misalkan kita biasa lihat nih mobil listrik ataupun fokusnya di Ioniq 5 itu, dia emang kursinya nyaman banget, gue akuin ya kan. Tapi kalian perlu tahu, jadi walaupun ini 5N yang mana seri race-nya itu, seri sportnya itu, nggak bisa dibilang wah sport itu nggak nyaman, sport itu nggak nyaman, nggak berlaku di sini. Karena dia walaupun punya bucket seat ini, bucketnya tuh meluk, tapi bener-bener yang presisi enak banget gitu menurut gue. Bener-bener nggak deh. Gue bingung kalau misalkan dilawan ini harus pakai apa. Karena senyaman itu nggak bisa dibilang wah mobil sport tuh nggak nyaman, nggak, ini tetap nyaman menurut gue. Nyaman dapat, kencang juga dapat guys, gitu. Nah, jadi ini adalah posisi di belakang. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Ioniq 5 itu bisa dibilang luas banget untuk legroom dan juga headroom itu. Tapi kalian pernah mikir nggak, wah kalau 5N ini pasti bakal lebih sempit? Nggak bro, nggak. Salah banget. Jadi walaupun ini N, tapi tetap nyaman, pol, gila. Legroomnya sama, headroomnya juga sama, dan dari kursinya pun sudah nyaman menurut gue ya. Dan ditambah ada sun visor. Jadi kalau misalkan kalian yang emang pengen private, itu bisa banget di sini ya kan. Terus apalagi sih yang beda gitu kan. Nah, jadi yang bikin beda dari Ioniq 5 biasa adalah tentu dari kursinya gitu kan. Dari beberapa aksen-aksen di bagian kursi, itu ada beberapa stitching ya. Betul. Dari tentang racing gitu. Sisanya sih sama aja ya untuk Ioniq 5 dan juga 5N. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review dari Ioniq 5N ini. So, buat kalian semua, please request. Kira-kira kita harus bahas dan juga review apa lagi nih? Mungkin dari Mas Irfan apa nih Mas kira-kira? Mungkin yang seri sedan nggak sih, sedan-sedanan. Seri sedan. Oke. Nanti kita coba cari lagi kira-kira apa nih yang perlu kita review untuk driving experience dari suatu mobil tersebut. Oke, see you.